Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang indah dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah bahwa beliau tidak ikut dalam semua peperangan Islam, tetapi hanya beberapa peperangan saja. Hal ini dikenal dalam sirah nabawiyah sebagai saraya. Dalam salah satu pertempuran melawan kafir Quraisy, Rasulullah SAW pernah ikut serta bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan pada saat itu putra Abu Bakar, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, berada di pihak kaum kafir Quraisy. Kisah ini menjadi topik pembahasan dalam video kali ini. Silahkan simak video ini sampai selesai. Abdurrahman bin Abu Bakar adalah gambaran sempurna dari karakter orang Arab dalam segala aspek dan dimensinya. Sementara ayahnya adalah orang pertama yang beriman dan sahabat yang percaya kepada Rasulullah SAW dengan keyakinan yang tidak ada duanya, Abdurrahman tetap teguh dengan agama kaumnya. Dalam perang Badar, ia berperang bersama pasukan kaum musyrikin, dan dalam perang Uhud, ia juga memimpin para pemanah yang direkrut oleh kaum kafir Quraisy untuk berperang melawan kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Sebelum kedua pasukan bertempur, seperti biasa dimulailah pertarungan satu lawan satu, dan Abdurrahman bin Abu Bakar menantang kaum muslimin untuk melawannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segera bangkit untuk melawannya, tetapi Rasulullah SAW menahannya dan menghindari pertarungan tersebut. Seorang Arab asli tidak ditandai oleh sesuatu yang lebih menonjol daripada kesetiaan mutlaknya pada keyakinannya jika dia yakin pada satu agama atau ide, dan tidak ada jalan untuk melepaskannya kecuali jika ia sendiri menggantikannya dengan keyakinan baru yang memenuhi pikiran dan jiwanya, tanpa kepura-puraan dan penipuan. Meskipun Abdurrahman sangat menghormati ayahnya dan memiliki kepercayaan penuh pada kebijaksanaan, kebesaran jiwa dan akhlaknya, kesetiaannya pada keyakinannya tetap mendominasi dan tidak berubah oleh keislaman ayahnya. Dengan demikian, ia tetap berdiri teguh pada keyakinan dan akidahnya, memikul tanggung jawab membela para berhala Quraisy dan berperang di bawah panji mereka, melawan para pejuang kaum mukminin yang gigih. Pejuang-pejuang kuat seperti ini tidak akan terus-menerus buta terhadap kebenaran, dan pada akhirnya kebenaran akan menuntun mereka pada jalan yang lurus dan mengumpulkan mereka dalam petunjuk dan kebaikan. Pada suatu hari, takdir pun mengetuk, dan Abdurrahman bin Abu Bakar pun kembali lahir dan diterangi oleh cahaya petunjuk. Ia melihat bukti-bukti kekuasaan Allah SWT pada semua makhluk dan benda di sekitarnya. Hidayah Allah tertanam dalam jiwa dan ruhnya, dan ia pun menjadi seorang muslim. Tak lama kemudian ia pergi menemui Rasulullah SAW dan kembali kepada agama yang benar. Wajah Abu Bakar pun bersinar di bawah cahaya kebahagiaan saat melihat putranya mengikrarkan baiat kepada Rasulullah SAW. Abdurrahman adalah seorang pria yang teguh, bahkan dalam kekafiran. Saat ia masuk Islam, ia melakukannya dengan keislaman yang gagah, didorong oleh keyakinan yang tulus dan takut kepada Allah, bukan oleh keserakahan atau ketakutan. Hidayah dan pertolongan Allah telah datang kepadanya. Abdurrahman bin Abu Bakar berusaha keras untuk menebus waktu yang hilang dengan memberikan segala usaha dalam perjuangannya di jalan Allah, Rasulullah SAW dan kaum mukminin pada masa hidupnya Rasulullah SAW dan juga para khalifah setelahnya. Abdurrahman tidak pernah absen dari peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW ataupun khalifah setelahnya. Pada pertempuran Yamamah, ia menghadapi cobaan besar, dan keberaniannya berperan penting dalam meraih kemenangan melawan pasukan Musailimah dan para murtadin. Bahkan ia berhasil mengakhiri hidup Muhakam bin At-Tufail yang merupakan otak di balik Musailimah Al-Kadzab. Abdurrahman juga melindungi benteng penting yang menjadi perlindungan pasukan murtadin di dalamnya. Ketika Muhakam terbunuh oleh pukulan dari Abdurrahman bin Abu Bakar dan orang-orang di sekelilingnya bubar, pintu gerbang benteng pun terbuka lebar, yang memungkinkan pejuang kaum muslimin untuk menyerbu masuk. Di bawah naungan Islam, Abdurrahman menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan setia kepada keyakinan dan tekadnya untuk mengikuti apa yang ia yakini benar. Abdurrahman bin Abu Bakar tetap menjaga prinsip dan nilai-nilai dalam hidupnya dan tidak pernah tergoda oleh keinginan atau ketakutan. Pada hari yang mengerikan ketika Muawiyah memutuskan untuk mengambil baiat Yazid dengan paksa, Muawiyah mengirim surat baiat ke Marwan, gubernur Madinah, dan memerintahkannya untuk membacanya di masjid kepada kaum muslimin. Begitu Marwan selesai membaca surat itu, Abdurrahman bin Abu Bakar bangkit untuk mengubah suasana muram di masjid menjadi protes yang terdengar dan perlawanan yang tulus. Abdurrahman melihat bahaya yang akan mengancam kaum muslimin jika Muawiyah berhasil melaksanakan rencananya. Ia mengubah tata cara pemilihan pemimpin umat Islam dari sistem syura menjadi sistem kekaisaran,
yang dipaksakan pada umat berdasarkan kelahiran dan keturunan. Sejumlah tokoh muslim termasuk Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar mendukung Abdurrahman dengan tegas. Namun keadaan luar biasa kemudian memaksa Husain, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar untuk berdiam diri terhadap baiat yang Muawiyah paksa. Abdurrahman bin Abu Bakar tetap keras kepala menentang baiat tersebut, dan Muawiyah pun mengirimkan utusan dengan 100.000 dirham untuk menenangkan Abdurrahman. Namun putra Abu Bakar ini menolak tawaran itu dan menyampaikan pesan kepada utusan Muawiyah bahwa Abdurrahman tidak akan menjual agamanya dengan uang. Ketika ia mengetahui bahwa Muawiyah akan datang ke Madinah, Abdurrahman pun segera pergi meninggalkan Madinah dan menuju ke Makkah. Allah SWT menghindarkannya dari fitnah dan akibat buruk dari situasi ini. Begitu ia sampai di pinggiran Mekah dan menetap di sana, ruhnya pun kembali kepada Allah. Orang-orang mengangkat jenazahnya ke puncak Makkah, di mana ia dimakamkan di bawah tanah yang pernah menjadi saksi kehidupan jahiliyahnya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui, dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.